Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Fikri, absen 15. Nama saya Fitria Oktaviani, absen 13. Di sini kami akan membuat video hikayat yang berjudul Larangan Memancing Ikan Tambra di Desa Cenggini. Teman-teman, adakah yang pernah ke Desa Cenggini? Cenggini merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaliwungu, sebelah selatan Desa Cawitali, sebelah barat Desa Danaraja, dan sebelah timur Desa Batu Agung. Cenggini terkenal karena di sana terdapat makam Mbah Ciptasari, balongan ikan tambra, serta emping, melinjo, dan keripik gadung. Kalau dilihat dari kekayaan yang ada di Desa Cenggini, desa ini bisa dikembangkan sebagai desa wisata yang menarik. Daya tarik utamanya adalah balong ikan tambra yang sudah dikenal masyarakat di Kecamatan Balapulang dan sekitarnya. Ikan tambra termasuk jenis ikan langka yang jarang ditemukan di tempat lain. Namun, di balong Cenggini ini ikan tambra besar-besar dan jumlahnya cukup banyak. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Tambra atau dikenal dengan nama ilmiah Short Tambredes merupakan salah satu ikan tawar di Indonesia. Ikan tambra juga dikenal dengan sebutan ikan dewa karena memiliki bentuk yang indah. Harga ikan tersebut cukup fantastis, bisa mencapai 1 juta per kilogram. Siapa sangka, ikan satu ini juga memiliki cerita panjang, terutama bagi masyarakat di Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Adapun cerita yang paling menarik yaitu ikan tambra tidak boleh dipancing. Satu destinasi wisata religi di Kabupaten Tegal, balong atau kolam ikan tambra yang ukurannya cukup besar dirawat oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Salah satu warga di Desa Cenggini, Saipudin, kisah ikan tambra tidak terlepas dari 3 tokoh Tegal, yaitu Purbaya, Baki Gedes Bayu, dan Mbah Ciptasari yang merupakan leluhur dari Desa Cenggini. Diceritakan di sekitar kolam ini ada sebuah padepokan dan pada saat itu ada pertempuran santri antara Pangeran Purbaya, Ki Gedes Bayu, dan Mbah Ciptasari. Pangeran Purbaya yang berada di pesisir Tegal karena ada laut sehingga banyak terdapat ikan. Kemudian saat hendak datang di daerah pegunungan berkata, "Wah, kalau di gunung pasti tidak ada ikan." Kemudian Mbah Ciptasari menjawab, "Kalau ada air pasti ada ikan." Akhirnya dengan karomah Mbah Ciptasari, dulu di sekitar lokasi ada sebuah kelapa gading. Lalu disabda oleh Mbah Ciptasari. Sudah itu kelapa gading itu diambil dan diolah. Mbah Ciptasari berkata, ikan tercipta sekitar 4 abad lalu, berasal dari karomah atau keistimewaan. Di dalam kelapa yang sudah disembah ada sebuah ikan mas di situ, aromanya, ungkap Saipudin. Saipudin melanjutkan, setelah di daerah gunung dianggap tidak ada lauk pauk atau ikan, tapi setelah kelapa gading dibelah, ternyata di dalamnya ada ikan. Setelahnya, ikan tersebut dimakan bersama-sama santri dan Pangeran Purbaya. Setelah dimakan, tersisa tulang dan kepala ikan. Menurut Saipudin oleh Mbah Ciptasari, diletakkan di balongan yang saat itu masih kecil. Airnya langsung dari mata air di sekitar desa. Setelah duri dan kepala ikan diletakkan di balongan, ikan kembali utuh atau hidup kembali dan beranak pinak hingga sampai saat ini. Tapi berdasarkan penuturan tamu yang datang, beberapa ada yang melihat wujud asli dari ikan tambra yang ada di balongan dengan wujud duri dan kepala ikan. Ikan tambra ini prosesnya melahirkan di telur. Dia bahkan tidak pernah tahu atau melihat hasilnya ikan tambra seperti apa karena tiba-tiba sudah besar. Ucap Saipudin. Ditambahkan, untuk jumlah ikan yang ada di balongan banyak atau tidaknya bergantung mata batin masing-masing pengunjung. Sedangkan untuk makanan ikan tambra
miliki maupun yang kita miliki untuk kebaikan kita walau kita sedang membutuhkan, dan patuhi aturan yang ada walau kita belum tahu kebenarannya dan demi kebaikan kita. Sekian video pembahasan